Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Video part 14 Magical, perjalanan beliau dalam mencapai kebangkitan spiritual dan pencerahan. Kompilasi berasal dari bahasa Thai dan ditulis oleh Biku Dik Silaratano. Alih bahasa ke bahasa Indonesia, Kalya Siri. Tidak terdapat informasi mengenai siapa pencetak serta tahun pencetakan buku ini. Pada video part 14, kita akan masuk ke bagian keempat, kesucian. Tubuh, pikiran, dan intisari semuanya adalah berbeda dan realita terpisah. Mutlak semuanya dikenali. Tanah, air, api, dan angin. Tubuh, perasaan, ingatan, bentuk pikiran, dan kesadaran. Suara, penglihatan, penciuman, pengecapan, sentuhan, dan emosi. Kemarahan, ketamakan, dan delusi atau kebodohan. Semuanya diketahui. Saya mengetahui mereka semua sebab mereka eksis dalam keadaan alami mereka. Tetapi tak peduli berapa banyak saya mempertunjukkan kepada mereka, saya tak bisa mendeteksi segera ketika mereka masih memiliki kekuasaan atas hati saya. Mereka timbul, mereka berhenti, mereka selamanya berubah. Tetapi kehadiran kesadaran yang mengetahui mereka tak pernah berubah dalam sekejap. Ia selamanya tidak dilahirkan dan tidak mati. Inilah akhir dari semua penderitaan. Orang berkata mereka ingin mencapai nibbana, sehingga mereka menjulurkan leher mereka dan melihat ke atas ke ruangan luas. Mereka tidak menyadari bahwa tak peduli betapa jauh dan keras mereka mencari, mereka masih tidak bisa menemukannya. Ia betul-betul tidak berada dalam alam realita konvensional. Sungai dan lautan. Sungai tanpa dapat ditawar-tawar lagi mengalir menuju lautan. Masing-masing dengan nama tersendiri dan keadaan terciptanya. Begitu dikosongkan ke lautan luas, meskipun begitu, air menyatu menjadi satu unsur penting dan sungai kehilangan identitas individu mereka. Air sungai tetap di sana, tetapi tidak lagi memiliki karakteristik terpisah dari lautan. Sungai dan lautan adalah tidak sama, tidak juga berbeda. Dengan cara serupa, keadaan intisari murni Magical telah menyatu ke dalam lautan tanpa batas, Nibbana. Intisari sebenarnya sama, tidak berubah, tetapi sebelumnya dibedakan dari Nibbana atas unsur intisari murni Dhamma. Dan seperti air sungai tak dapat bersatu dengan arus, demikian pula intisari pikiran tidak lagi berhubungan dengan momen masa lalu kesadaran yang melahirkan ilusi dari kontinuitas diri atau kelangsungan. Hidup dalam masa kini tanpa waktu, tiada masa lalu dan masa depan. Intisari tidak lagi menuai buah kama lama atau menabur benih kama baru. Itu tidak lagi meninggalkan sedikit pun jejak untuk menandai keberadaan. Berhari-hari, intisari pencerahan selengkapnya menyerap perhatian Magical. Pancaran sinar pikiran yang sebelumnya beliau nilai begitu tinggi, kini tampak kasar dan ternoda bila disandingkan ibarat tahi atau tinja di sebelah emas. Akhirnya, melalui aliran kesadaran alami,
Intisari pikiran mulai menyambung kembali dengan panca indera kesadaran, mengetahui, dan dengan kehadiran fisik dari tubuhnya, faktor-faktor dari dunia kepribadian yang masih terikat pada siklus kelahiran dan kematian. Pikiran sadar Mechikeo dan tubuh fisiknya adalah sisa yang masih bertahan dari beribu-ribu tahun kama lampau. Dan mereka akan terus mengalami konsekuensi dari tindakan masa lalu itu sampai mereka hancur saat kematian. Meskipun semua kemelekatan pada mereka telah terurai dalam lautan mulia Nibbana, tubuh dan pikiran terus berfungsi dengan normal dalam bidang alamiah mereka. Tetapi, karena intisari pikiran sudah disucikan, tiap pikiran adalah ekspresi kebebasan dari delusi atau kebodohan. Dan tiap gerak tubuh adalah ekspresi dari pencerahan. Hidup di dunia, tetapi tak lagi milik dunia, pikiran Mechikeo tak tersentuh lagi oleh hasrat duniawi. Karena tubuh dan pikiran adalah akibat atau hasil dari kama lampau yang menempel atau melekati, ia berpikir untuk membongkar susunan atau struktur keberadaan masa lampau dan melihat kemana dia dituntun. Melalui kekuatan mata dewanya, ia mulai merefleksi atas kekurangan dari permulaan sampai sejarah perwujudan dia sebelumnya. Ia takjub menemukan berapa kali ia telah lahir dan berapa kali ia telah mati. Melihat berapa kali kehidupan telah ia habiskan melintasi, meluas tak terhitung dari keberadaan dewa. Jika jumlah mayat tak terhitung yang telah ia buang sepanjang jalan tersebar melintasi pinggir negeri, tak ada serenggang tanah pun yang tersisa. Bayangkan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk lahir dan mati begitu banyak sekali. Tidak mungkin menghitung semua kelahiran dan kematian. Terlalu jauh. Jauh terlalu banyak bahkan untuk dicoba. Ia merasa kaget sewaktu ia meninjau masa lampaunya. Mengapa dilahirkan ke dalam penderitaan begitu sering? Apakah ia secara konstan berikhtiar untuk dilahirkan lagi? Akhirnya, fokusnya dialihkan pada mayat tak terhitung yang telah dibuang pada saat kematian oleh tiap dan setiap orang yang hidup di dunia. Ia melihat situasi yang sama di mana-mana. Semua makhluk hidup, apakah wanita ataupun pria, memiliki sejarah yang persis sama dari kelahiran dan kematian. Semua ditangkap dalam siklus jahat yang sama. Setiap orang adalah setara dalam hal itu. Tidak ada ketidakadilan dan tak ada ketidaksetaraan. Hanya penyebab karma dan kondisi menuntun ke banyak bentuk kemunculan kembali dari perwujudan dan penguraian. Meregang kembali tanpa batas. Ia melihat keberadaan dewa disesaki dengan sisa-sisa dari kematian dan pembusukan. Itu adalah penglihatan yang tak terlupakan. Mechikeo selalu welas asih. Ia amat simpati terhadap nasib rekannya makhluk manusia. Tetapi kenyataan dari dhamma terluhur yang kini memenuhi batinnya melewati semua bentuk konsepsi manusia. Bagaimana mungkin ia menjelaskan sifat alami dhamma itu kepada yang lain? Bahkan jika ia mencoba, orang awam asik dalam delusi, tidak akan berharap untuk memahami kesucian pikiran adi biasa itu. Ia sepertinya tidak menemukan telinga yang cukup mau menerima ide-ide baru sehingga ajarannya berfaedah. Maka dari itu, Mechikeo pada mulanya merasa sedikit upaya untuk bicara tentang pengalamannya. Meskipun demikian,
Setelah menemukan jalan keluar, ia merasa puas berhasil melarikan diri sendiri. Ia bebas hidup di sebuah kehidupan sunyi sempurna, menghabiskan sisa umurnya. Sudah cukup ia telah merealisasi sepenuhnya aspirasi sepanjang hidupnya mencapai Nibbana. Ia tidak melihat alasan untuk membebani diri dengan tugas mengajar yang menyusahkan. Refleksi lebih lanjut menuntunnya ke Sang Buddha dan peran membimbing dalam menguak jalan sejati menuju penghentian penderitaan. Merenungkan dhamma luhur dan jalan yang ia ambil untuk membukanya, akhirnya ia mengenali dirinya dalam setiap orang lainnya. Ia juga manusia seperti mereka. Pastilah yang lain dengan kecenderungan spiritual kuat setara semampu dia. Dengan hormat meninjau semua aspek ajaran Buddha, ia melihat relevansi untuk orang di dunia dan imbalan potensial bagi mereka yang mau praktek dengan benar. Pemahaman itu memberinya hasrat baru untuk menolong setiap makhluk hidup yang mau mendengarkan. Meiji Keo telah menghabiskan hampir 2 tahun dalam pengasingan dalam arti sebenarnya dalam biara. Berjuang untuk kebebasan dengan kehebatan tulus ikhlas. Kini ia mencurahkan isolasi dirinya dengan menjadi lebih akrab terlibat dengan masalah dari hari ke hari komunitas biarawatinya. Ia ingin memastikan sebaik mungkin bahwa tiap teman spiritualnya telah mendapatkan kesempatan terbaiknya untuk merealisasi potensi mereka sepenuhnya. Ia, biarpun begitu, agak cacat dalam kemampuannya mengajar. Meiji Keo adalah seorang yang amat sederhana. Perempuan desa tak berpendidikan yang tak pernah amat lancar atau mahir mengeluarkan pendapat ketika mengekspresikan idenya. Keadaan ini merupakan sebuah warisan kama dari kepribadian sementaranya. Aspek ini mendarah daging pada karakternya dan tak bisa berubah. Ia hanya nyaman ketika bicara dalam dialek setempat Puhutai, menyuarakan komentar dalam bahasa polos dan membumi dari penduduk pedalaman. Kepandaian berbicara adalah bakat yang tak pernah ia miliki. Karena alasan itu, ajarannya cenderung singkat, langsung dan sederhana. Penjelasan ringkas dan tepat yang langsung memotong batin yang bermasalah, menyisakan implikasi luas kepada para pendengar yang perlu dikurangi sendiri. Sementara Meiji Keo berdasarkan naluri mengetahui asas atau fundamental bias moral dari batin setiap orang dan nasihat yang perlu didengar masing-masing. Tetapi ia tetap menghadapi kendala sewaktu mengucapkan bimbingan itu dalam ceramah panjang karena tidak mampu merinci dan meluaskan secara lisan formasi konseptual pikirannya. Bagi Meiji Keo, kebijaksanaan jelas dan menembus. Mereka yang benar-benar mengerti kebenaran tetap sunyi, diam. Sementara mereka yang bicara terlalu banyak, faktanya mengetahui amat sedikit. Kehidupan di biara Ban Huai Sai tetap menjaga keseimbangan antara fokus pada praktek meditasi dan melayani masyarakat. Dan Meiji Keo menemukan dirinya berada dalam posisi sentral untuk memberi amanat kebutuhan dan aspirasi kedua belah pihak. Menyadari bahwa tiap biarawati berlatih pada tingkat spesifik dalam meditasinya, ia mendorong para saudarinya secara individu dalam praktek mereka. Bicara dari perspektif unik bagi seseorang yang telah melewati semua tingkatan dan melewati semua rintangan. Kerajinan tak kenal kompromi menjadikan kehadirannya sebagai inspirasi bagi semua biarawati. Testamen atau wasiat hidup bagi kemungkinan pembawaan mereka sendiri.
Puluhan tahun menjalani kerasnya kehidupan desa telah membuat beliau menghargai dan empati pada beban yang dipikul wanita desa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kini, ia menasehati mereka atas masalah terkecil dan kebanyakan masalah duniawi dengan sederhana. Kebijaksanaan lahir dari menghormati dan pengertian timbal balik. Mereka yang memasuki biara mencari bantuannya berhadapan dengan air muka tenang dan merasakan kegembiraan yang hanya terasa dalam batin, mengangkat orang awam ke taraf kesadaran yang lebih tinggi dan terang, melewati penderitaan eksistensi duniawi mereka. Kebanyakan, ia menaruh perhatian khusus pada kesejahteraan makhluk kasat mata dari alam keberadaan non-fisik. Di malam larut, ia seringkali menerima tamu dari berbagai alam roh. Ia meladeni setan-setan dan makhluk dewa dalam jumlah setara, menggunakan kefasihan dalam dialog sunyi yang telah ia kuasai semenjak usia dini. Karena diskusi dikomunikasikan dalam bahasa batin, maka mengelakkan kendala ekspresi lisan. Nasihatnya mengalir bebas, tanpa batas seperti meta, cinta kasih, dan simpati karuna beliau. Karena bakat istimewa itu, Meiji Keo merasa bertanggung jawab pribadi terhadap penghuni alam roh sepanjang hidupnya. Bahkan di masa tua dan kesehatan memburuk, ia tak pernah lelah memberikan bimbingannya. Dari lahir sampai masa kanak-kanak, kita bergantung pada orang tua dan guru kita sampai kita dewasa dan matang. Kita di sini hari ini karena bantuan yang telah mereka berikan pada kita. Kita berhutang rasa terima kasih yang amat besar kepada mereka. Terima kasih tak habis-habisnya. Ajahn Mahaboa dan murid-muridnya tetap berada di sekitar desa Ban Huai Sai, menetap dan praktek di daerah itu selama beberapa tahun lagi. Melalui pengetahuan khususnya, Meiji Keo selalu sadar akan keberadaan mereka. Kedatangan dan kepergian mereka tak pernah mengelak dari kesadarannya. Pada tahun 1953, setelah habis puasa, Ajahn Mahaboa menyaksikan penglihatan atau ramalan atau nimitta dalam meditasi beliau. Mengambang tanpa usaha di atas tanah dan berhenti, sikap tenang untuk menyapa kerumunan besar para pengikutnya. Beliau melihat ke bawah untuk mencari ibunya yang sudah tua sedang namaskara di hadapannya. Memandang sedih ke dalam mata anaknya, ia memohon kepadanya agar tidak melupakannya. Apakah engkau tidak pernah akan kembali? Tampaknya ia berkata demikian. Menarik diri dari meditasi, Ajahn Mahaboa merefleksi penglihatan dan mengerti itu pertanda jelas bahwa waktunya telah tiba untuk membantu ibunya memulai jalan spiritual. Merasa amat berterima kasih atas banyaknya pengorbanan yang telah ibunya lakukan demi dirinya, beliau memutuskan kembali ke kampung halamannya dan mentahbiskan ibunya yang berusia 60 tahun sebagai Meiji. Beliau berharap memberi ibunya kesempatan terbaik bagi perkembangan spiritual semasa sisa hidupnya. Dengan cepat, beliau mengirim surat menasihati agar ibunya mulai mempersiapkan pentahbisan sebagai seorang Meiji. Ajahn Mahaboa meminta Meiji Keo menyertainya dalam perjalanan pulang ke rumah. Beliau merasa pasti bahwa Meiji Keo akan menjadi pendamping ideal dan mentor bagi ibunya.
seseorang yang bisa membantu dalam langkah permulaan pada jalan praktek. Karena bimbingan Ajahn Mahaboa telah menjadikan pencapaiannya tercapai, Mechi Keo merasa pengabdian besar kepada beliau dan rasa terima kasih yang amat besar yang ingin sekali dibayarnya. Sehingga bersama dengan 2 orang biarawati lain, ia melakukan perjalanan bersama dengan Ajahn Mahaboa dan para muridnya dalam perjalanan panjang ke desa Bantat. Tempat kelahiran Ajahn Mahaboa terletak beberapa ratus mil dari Ban Hwai Sai di Provinsi Udon Thani. Tiba di desa Bantat, mereka menemukan ibu beliau ingin sekali mengantisipasi kehidupan barunya. Segera mereka mempersiapkan pentahbisan untuknya. Memahami ibunya sudah terlalu tua untuk mengembara bersamanya melewati hutan dan gunung, Ajahn Mahaboa mencari tempat di sekitar desa Bantat dan membangun wihara hutan. Ketika paman dari pihak ibu dan kawan-kawannya menawarkan 70 are tanah hutan sekitar 1 mil dari selatan desa, Ajahn Mahaboa menerimanya. Beliau memutuskan berdiam di sana dan membangun wihara di mana baik biku maupun meichi bisa tinggal dalam pengasingan yang damai. Beliau memerintahkan para pengikutnya untuk membangun sala dari bambu sederhana beratapkan rumput dan kuti bambu kecil bagi masing-masing biku dan biarawati. Ajahn Mahaboa kemudian membawa ibunya, Mechi Keo, dan sekelompok biku dalam perjalanan panjang ke tenggara Provinsi Chantaburi, daerah tepi pantai nelayan dan petani buah. Di sana, mereka menghabiskan wasa tahun 1954, menghadapi problem tak terduga, sehingga mempercepat keberangkatan mereka. Ibunya dan Mechi Keo segera mengalami kesulitan menyesuaikan diri terhadap iklim baru yang lebih lembab dan makanan yang tak dikenal. Cukup berbeda dengan pedalaman sederhana di daerah timur laut. Tak lama kemudian, ibu Ajahn Mahaboa jatuh sakit dan kesehatannya memburuk dengan penyakit yang tak terdiagnosa. Akhir musim hujan, kondisinya memburuk sampai lumpuh perlahan-lahan yang amat serius dan mengganggu pergerakannya. Ajahn Mahaboa memutuskan bahwa beliau harus cepat mengawal ibunya kembali ke tanah yang dikenalnya di desa Bantat dan mencari pengobatan untuk kondisinya di sana. Saat beliau dan rombongan akhirnya tiba ke rumah, di sana telah dibangun sebuah sala baru dan kuti-kuti yang menunggu dan menyambut mereka di tanah wihara hutan yang baru. Begitu kembali ke wihara baru, Mechi Keo dengan cepat mulai bekerja. Ia selalu sensitif pada khasiat penyembuhan alami yang diwarisi tanaman liar hutan. Pengetahuan itu memberinya pengertian luar biasa pada pengobatan tradisional jamu. Dengan cekatan, ia pergi ke sana-sini ke hutan kayu sekitar, mencari akar dan umbi-umbian yang dapat dimakan. Tanaman setempat yang kelihatannya lebih responsif bagi tubuh tua Mechi. Menggunakan efek baik ini, Mechi Keo mulai mengobati ibu Ajahn Mahaboa yang sakit. Dengan hati-hati, ia menyesuaikan proporsi dari obat jamu sesuai dengan perubahan kondisi dan gejala pasien. Ia merawat ibu dari gurunya dengan penuh bakti. Mempercayakan diri kepada perhatian terus-menerus Mechi Keo dan khasiat pengobatan dan penyembuhan jamunya, kesehatan ibu Ajahn Mahaboa secara bertahap mulai pulih. Pertama-tama, ia pulih dalam kisaran jangkauan gerak. Kemudian, setelah masa pemulihan yang lama, hampir selama 3 tahun, akhirnya ia betul-betul pulih dan bisa sepenuhnya menggunakan tungkainya.
Pada tahun-tahun pertama, tinggal di wihara hutan Bantat amat sulit. Semua persediaan kebutuhan pokok kehidupan amat kurang. Mechikeu dan biarawati-biarawati lain membuat jubah mereka dari kafan pembungkus mayat. Bantal mereka diisi dengan jerami yang didanakan kepada biku. Sandal-sandal dipotong dari telapak ban tua. Makanan hampir polos dan hambar, hanya cukup untuk bertahan hidup tiap hari. Mechikeu kemudian sulit menjabarkan betapa sukarnya hidup di wihara hutan Bantat di tahun-tahun permulaan itu. Pada tahun 1960, dunia luar mulai mempengaruhi tradisi meditasi hutan dengan cara mengubah pemandangan tradisional selamanya. Deboisasi atau penebangan hutan menjadi cepat dan menembus, memaksa biku hutan untuk memodifikasi, dan akhirnya memangkas gaya hidup mengembara mereka. Dengan berubahnya lingkungan geografik, wihara hutan Bantat menempatkan dirinya dalam garis terdepan dalam usahanya membangun sangga permanen di mana para biku yang berlatih dan biarawati bisa meneruskan warisan Ajanman, berjuang menjaga kebajikan dari penarikan diri, disiplin keras, dan meditasi intensif. Dengan sosok harismatik dan sifat belak-belakan, Ajahn Mahaboa menjadi figur sangat penting dalam usaha menjaga kontinuitas sifat kebapakan biku hutan dan memelihara gaya unik dari praktek Ajanman untuk generasi mendatang berikutnya. Memperlihatkan kebijaksanaan tanpa celah dan keahlian ceramah hebat, beliau bekerja tanpa lelah memperkenalkan kehidupan dan ajaran Ajanman kepada para pendengarnya yang semakin meluas. Para praktisi segera mulai condong berdatangan ke wihara Ajahn Mahaboa berharap menerima instruksi dari guru Tulen. Pemasukan dan pencari akhirnya mengubah wihara menjadi pusat praktek agama Buddha yang terkenal. Dalam proses ini, Mechikeu dengan gaya bicara sederhana dan bersahaja tetap berada dalam bayang-bayang guru terunggul, dengan sabar dan mendorong menasehati para wanita agar datang dan ikut serta dalam sangga atau pasamuan. Dengan membaiknya kesehatan Ibu Ajahn Mahaboa, Mechikeu dengan lembut membujuknya agar mulai fokus sepenuhnya pada meditasi. Menginginkan agar ia mengembangkan fondasi solid dalam praktek, ia mengesankan wanita yang lebih tua itu untuk berjuang dengan rajin dan sabar menunggu hasilnya. Langkah dari kemajuan amat bergantung pada simpanan kebajikan, kecenderungan yang telah ia kumpulkan di masa lampau, dan pada jumlah usaha yang kini ia letakkan pada meditasi duduk dan jalan. Dengan terus-menerus menanam kebajikan dan tak pernah mengizinkan kejahatan merasuki pikirannya, kesadaran pikiran akan segala sesuatu menjadi semakin jelas dan pengertiannya semakin menembus. Akhirnya, ia akan menyadari bahwa semua hal adalah diciptakan oleh pikiran. Mata melihat bayangan, telinga mendengar suara, hidung mencium aroma, bebauan, lidah merasakan tubuh, tubuh merasakan sensasi, dan hati mengalami emosi. Tetapi pikiran adalah sadar akan semua hal itu. Ia mengetahui mereka dan berpikir tentang mereka, membayangkan mereka sebagai sesuatu yang konkret dan nyata. Dengan mengembangkan kesadaran spontan dan kebijaksanaan, aktivitas pikiran dapat melihat bahwa mereka sesungguhnya adalah sementara, tak bersubstansi, dan terikat dengan penderitaan. Tanpa fokus yang semestinya, kotoran menyeret pikiran bersama di belakangnya, memenuhinya dengan kekuasaan momentum alami mereka. Sebelum seseorang menyadari apa yang terjadi,
nafsu, kemarahan, ketamakan, dan kebodohan mengambil alih, dan kehadiran pikiran hilang, tersesat. Untuk menghindari selang waktu kehilangan ingatan itu, Meichi Keo meminta wanita tua itu mengamati pikirannya dengan cermat dan mempelajari gerakan dari pengaruh yang mengotorinya. Kata-kata bijak Meichi Keo mendorong semangat dan menginspirasi Ibu Ajan Mahaboa dan menempatkan meditasinya mantap berada di jalur yang benar. Setelah selang beberapa tahun, hatinya berkembang menjadi sebuah fondasi spiritual yang solid. Saat Meichi Keo meninggalkan wihara hutan Bantat pada tahun 1967, ia telah berhasil menempatkan Meichi tua tepat berada dalam jalan mulia Sang Buddha. Demikianlah saya akhiri video part 14 ini. Pada video part 15, saya akan melanjutkan pembacaan bab 4, yaitu kesucian, dengan membacakan 2 subbab kembali, yaitu janji seumur hidup dan batin yang suci. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang